Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, ya kita langsung aja, teman. Ya, saat ini gua akan coba mengulas salah satu koin real world asset ya, karena kemarin kan ada yang bertanya, Bang, koin real world asset apa sih yang cocok buat kita bisa pegang di tahun ini untuk prospek kedepannya cukup lumayan, ya. Jadi di sini gua nggak akan untuk mereview secara detail, nggak ya. Yang pasti kalian udah tahu semua mungkin ya, yaitu selain Ondo ya, yang untuk real world asset ya, selain Ondo, salah satu real world asset yang mungkin bisa kalian miliki yaitu Om atau Mantra ya. Jadi ini hampir mirip lah, temen ya. Dia lebih ada reward asset yang secara secure untuk institusional. Ini seperti itu. Kalau untuk saat ini memang hampir seluruh altcoin kripto itu tertekan turun ya, teman. Bahkan kalau lu cek saat ini Fear and Greed Index-nya itu di angka 15 dan altcoin session-nya itu di 16. Artinya ini sangat memungkinkan banget bahwa untuk altcoin itu kebanting ya. Nah, kalau kita ngebahas mantra itu kan saat ini peringkat 19 besar dari CMC ya, peringkat 19 dari CMC. Dan untuk performa dalam 7 hari, mantra itu termasuk oke daripada koin-koin lainnya ya. Dalam kurun waktu 7 hari ya, altcoin lainnya itu rata-rata minus banyak banget ya, minus sekitar 15 sampai 20% lebih. Bahkan sekelas Chainlink ini aja dia minus 18% dalam kurun waktu 1 minggu. Tapi mantra sangat kuat banget. Dalam kurun waktu 1 minggu malah plus 2,31%. Dan harganya sangat-sangat stabil di 6,28. Ya, kalau kita compare dengan yang project-project ke DeFi kayak Berachain ya, itu kan dulu di bulan-bulan lalu kan harganya hampir-hampir sama ya kayak mantra Om ini. Tapi lebih kuat mantra atau Om. Karena memang project ini investornya banyak gitu, teman. Ya, karena ya projectnya juga bagus gitu, teman. Nanti mencoba untuk melihat bagaimana price action dari si Om per USDT ini di time frame 1 hari ya, atau si mantra ini yang kita tahu dia adalah project blockchain L1 yang mengarah ke real world asset ya. Ya seperti itu. Nah, sebelum nanti kita akan ke situ, temennya di sini gue mau ngenalin fitur launch pool dari Get.io ya. Apa itu launch pool, Bang? Ya, launch pool itu adalah staking cepat atau staking pendek dengan kalian bisa mendapatkan ya token-token atau koin-koin baru yang baru ke listing dengan men-staking pendek atau staking cepat, dan kalian juga bisa mendapatkan APR yang cukup lumayan besar, teman. Ya. Cara untuk berpartisipasinya gimana, Bang? Caranya cukup mudah banget, temen ya. Kalian pergi aja ke launch pool atau enggak kalian bisa klik link yang udah gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Untuk berpartisipasi sudah pasti dong kalian harus punya akun Get.io. Jadi buat temen yang saat ini nonton video gue dan belum punya akun Get.io, buruan daftar deh ya, temen. Pastiin lakukan KYC level 2 lalu ikutan launch pool, temen. Ya, nah di sini teman-teman untuk ikutan launch pool itu apa aja sih, Bang, tokennya? Kalau tokennya itu biasanya rata-rata token atau koin baru ya cuy, yang ke listing di Get.io. Sebenarnya banyak banget. Ya, ini kebetulan ada namanya token Ale. Ya, ini lebih projectnya itu ke AI ya, agent AI gitu teman. Nah, di sini mereka itu menawarkan jumlah hadiahnya itu 92.594 Ale, periode stakingnya itu 10 hari ya. Terus penambangan berakhir tuh dalam kurun waktu 9 hari lagi cuy. Jadi ini masih baru banget ya, teman, masih baru banget. Nah, Ale ini teman ya menawarkan 2 option untuk lu staking. Jadi kalau lu pengen staking yang aman, fluktuasi harganya nggak kebangetan gitu ya naik turunnya, kalian bisa staking ETH aja. Misalkan kalian punya ETH nih, kalian bisa staking aja di launch pool ya. Daripada ETH lu nganggur, mending lu staking, lu bisa mendapatkan Ale secara gratisan ya dengan APR 5%. Nanti untuk rewardnya itu setiap jam masuk selama 9 hari berturut-turut cuy. Wow ya. Atau enggak kalau misalkan kalian, wah Bang, ini APR-nya cuma 5% nih untuk ETH, gue pengen yang lebih gede dong. Nah, kebetulan nih Ale pool ya, dengan kalian staking Ale dan mendapatkan Ale
itu Get.io nawarin APR hingga 1600% cuy. Wow. Ya ini yang pesertanya baru 1600. Jadi kalau lu pengen dapat APR 1600%, buruan langsung aja lu staking Ale dan mendapatkan Ale. Karena ini nanti semakin pesertanya banyak, secara persentasenya juga sedikit. Gitu teman-teman. Ya, ini seperti itu. Nah, untuk ngebeli Ale kalian bisa di market spot ya. Di sini kalian ketik aja Ale ya. Kalian buy dulu Ale. Di sini buy dulu, habis setelah buy kalian langsung staking aja di sini. Ya, cara stakingnya kalian tinggal klik aja. Caranya sama sih. ETH Pool sama Ale Pool itu sama caranya ya. Yang membedakan tuh nilai APR-nya dan persyaratan minimumnya. Kalau lu staking Ale itu minimum 0,2 ya, dan kalian harus perhatikan kuota pribadi kalian di sini 30.000 Ale. Jadi jangan sampai melewati 30.000 Ale. Misalkan kalian punya 1.000 Ale nih atau 10.000 Ale. Masukkan aja di sini dan kalian klik confirm. Jadi udah seperti itu. Kalian akan mendapatkan nilai APR 1.600 ya, 1.600. Ya. Terus untuk detailnya kalian tinggal klik di sini ya. Kalian tinggal klik aja di sini. Nah, di sini akan muncul detail teman, periode penambangan atau stakingnya itu 10 hari. Ya, nanti untuk Ale yang kalian staking itu muncul di sini dan hadiah kumulatifnya akan muncul di sini. Ingat, ini adalah staking fleksibel ya bisa dibilang, dan hadiah kumulatifnya itu per jam cuy. Misalkan lu saat ini staking ya, 1 jam kemudian hadiahnya akan masuk di sini. Selama berapa hari Bang? Selama 9 hari ke depan. Bisa dibilang seperti itu. Karena ini baru 1 hari ini cuy. Ya, jadi maksimalkan. Jadi caranya sesimpel itu teman untuk mendapatkan Ale ya. Kalian bisa staking ETH dan staking Ale. Nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik buy lah. Jadi seperti itu teman ya untuk cara ikutan launch pool Ale di Get.io. Oke, langsung kita akan masuk ke market dari Om atau Mantra ini ya. Jadi kita tahu Mantra ini adalah salah satu blockchain L1 yang lebih mengarah ke real world asset ya, yang ngebidik market institusi, intinya seperti itu. Ya, nah di sini kita nggak akan fokus ke situ, tapi gue akan coba untuk melihat bagaimana price actionnya di time frame 1 hari ya. Kalau gue cek ya untuk si Mantra ini atau Om, yang kita lihat performanya cukup bagus daripada token-token lainnya dalam waktu 1 minggu terakhir ini ya. Oke, kenapa sih ya kok performanya cukup bagus? Nah, kita lihat temen ya, di sini Mantra gue lihat ya, dia itu masih sangat mempertahankan trend up-nya di sini, teman. Yang gue lihat sih seperti itu ya. Dia benar-benar masih sangat mempertahankan trend up-nya. Terbukti bahwa dia belum mampu untuk nge-breakdown trend up-nya saat ini. Ya, trend up-nya itu mana? Yang garis kuning ini, teman ya. Nah, ini dia baru ngebuat 2 higher ya, bisa dibilang 1 higher, 2 higher ya. Ini pergerakannya mirip-mirip Bitcoin lah ya, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi dia baru ngebuat 2 higher ini teman. Ya mirip-mirip Bitcoin cuy, pergerakan yang persis nih mirip-mirip Bitcoin. Nah ini. Jadi dia baru ngebuat suatu 2 higher lah ibaratnya seperti itu. Nih 1, 2 ya teman ya. Nah biasanya di trend up seperti ini mereka kalau misalkan memang demandnya kuat itu bisa ngebuat sampai 3 higher, jadi higher keempat double top, habis itu dia terjun. Ya ibarat kata seperti itu. Ya, kemungkinan kalau memang misalkan Om atau Mantra ini berhasil ya ngebuat suatu higher ketiga itu kira-kira itu nyampe mana sih Bang? Kalau kita beracuan ya, kalau kita beracuan pada kenaikan yang kedua di sini, the next kita 170% ya. Ini lebih ke long temen ya. Kalau dia naik sekitar 170%, berarti kan ini potensinya Mantra bisa sampai kemana coba? Kalau dia ngikutin, dia bisa sampai ke $14. Ini mungkin buat long ya, kalau gue pikir seperti itu. Karena Mantra itu cukup kuat banget ya. Bahkan performa 7 hari terakhir itu cukup bagus daripada altcoin sekelas Chainlink. Kalah performanya dengan Mantra cuy, gila nggak? Ya. Nah ini potensi ya. Kalau misalkan dia setelah ngebuat suatu higher kedua dan ngebuat higher ketiga. Maksudnya gimana sih Bang kayak gini? Ya. Contoh ya, ini gue kasih contoh aja nanti. Kalau misalkan dia seperti ini pola-pola pergerakannya ya teman. Oke, jadi gue beracuan pada kenaikan higher kedua, untuk kita acuannya ke higher ketiga ini 170. Jadi ini kenanya target kenaikan untuk Mantra ATH berikutnya di $14 per kepingnya. Ini seperti itu ya. Nah kalau kita bicara yang sekarang aja deh Bang, yang sekarang gimana? Oke, kalau yang sekarang mungkin kita akan coba cek dari
segi volumenya dulu ya, volume transaksi dari si Mantra. Kalau sekarang melihat kan saat ini perang dagang masih panas ya, geopolitik masih panas, dan gue pikir ini bisa memicu tekanan lebih lanjut untuk mengalami suatu penurunan untuk Bitcoin. Nah, kalau Bitcoin turun, otomatis altcoin juga akan pasti terkena dampaknya seperti Mantra ini. Ya, kalau gue lihat sih saat ini ya temen ya, ini volumenya sangat kecil banget untuk Mantra. Jadi kalau saat ini kita berharap Mantra itu naik, gue pikir ini agak sedikit berat ya, melihat volume transaksinya yang sangat kecil. Dan gue lihat di sini untuk MACD. Nah, MACD sendiri untuk Mantra ini bisa tergolong bagus ya sih sebenarnya MACD-nya. Karena apa? Posisi dari panasnya, hot-hotnya nih ya market altcoin, karena Bitcoinnya nggak stabil juga. Justru Mantra ini menunjukkan ya pola-pola pergerakan MACD yang cukup bagus dan sehat, teman-teman. Ya, di beberapa altcoin lainnya itu MACD-nya udah acak adul ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini Mantra malah MACD-nya melakukan persilangan, meskipun ini masih terkonfirmasi sedikit ya, belum memungkinkan untuk dia naik, tapi ini MACD-nya sangat menunjukkan hal yang bagus. Ketika Mantra ini ada push harga agak besar dikit aja, ini bisa memicu kenaikan untuk Mantra. Ya, kenaikan yang cukup lumayan, bisa dibilang seperti itu. Ya, di sini. Jadi secara MACD dia cukup bagus kalau menurut gua. Dan untuk RSI-nya, nah ini RSI-nya. Kalau kita cek RSI, sebenarnya sih ini Mantra saat ini lagi uji resisten di level 47 ya untuk RSI-nya. Tapi secara histori dia kan dulunya pernah nyentuh di level 53, 54 di sini ya. Jadi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan ini Mantra akan menuju ke situ, teman. Jadi gue pikir ini akan ada koreksi tipis, baru dia akan menuju ke sini, baru terkoreksi gini. Ya. Tapi situ gimana bang? Habis itu gue yakin ada kemungkinan dia akan up ya, gitu teman. Intinya saat ini tuh dia lebih berpeluang koreksi ya, koreksi antara bertahan dan koreksi, ini seperti itu yang gue lihat seperti itu. Kalau dia mengalami suatu kenaikan, ini demandnya yang kurang untuk saat ini Mantra mengalami kenaikan ya, per gue bikin video ini ya teman. Itu ya seperti itu. Nah, kalau kita melihat itu semua, berarti kan saat ini ya di time frame 1 hari Mantra ini lebih cenderung bertahan ya teman di sini. Sebentar, kita akan coba cek. Nah, di sini ini ada supply. Jadi gue pikir ini akan Mantra akan bertahan ya, bertahan di kepala sekitar $6 ya teman, di kepala $6, dan gue pikir dia akan juga bisa kebanting lagi di level 5,6 ya teman di sini. Jadi kalau lu mau masuk, tunggu aja dulu penurunan ya, jangan sampai lu masuk pas lagi momennya marketnya lagi seperti ini gitu teman. Jadi gue rasa dia akan masih bisa terkonsolidasi di 58, 56. Jadi ini nanti akan seperti ini teman. Ya, kalaupun memang ada naik, gue pikir dia masih akan ke kepala 6 aja ya, masih di kepala 6 lah intinya seperti itu. Dia masih konsolidasi sepertinya. Ya, sebenarnya sih harusnya dia bisa naik ya, saat ini bisa kemungkinan di 6,7. Tapi yang gue heran di sini secara candle harusnya bisa naik, tapi secara volume atau demandnya ini sangat kecil. Jadi ini nggak memungkinkan buat untuk naik sekarang. Kalaupun ada kenaikan ini sangat-sangat tipis. Tapi dari segi MACD ini cukup bagus untuk Manta saat ini. Om atau Mantra saat ini bisa mengalami suatu kenaikan. Intinya seperti itu ya. Yang dibutuhkan demand sekarang ya. Dari beberapa indikatornya memungkinkan untuk naik ya, tapi dari demandnya belum. Jadi gue pikir ini masih akan terkonsolidasi ya di kepala 5 sampai kepala 6 di sini ya. Jadi dia masih akan konsolidasi di area-area sini nih teman. Sebentar ya. Nah di sini ya, gue pikir dia akan masih konsolidasi di area sini nih. Ya sebelum nantinya dia akan loncat gini. Ya intinya seperti itu teman ya. Dan jikalau kalian memang ingin masuk ya, gue pikir karena saat ini udah plus ya, kita tunggu aja minusnya karena market belum stabil. Ya kita tunggu aja di kepala 5 lah, kalian bisa mulai cicil-cicil untuk Mantra. Itu seperti itu ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didiamkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat.
Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.